lagi bersama aku Ayu dan juga partner aku Putri Andriana. masih di items informasi ke teman-teman milenial. Dan untuk para coklat lovers di seluruh Indonesia ataupun kalau ada yang streaming dari luar negeri juga siapa tahu ya. Ini harus tetap lihat, pantengin, catat informasi dari kita karena ini kita di segmen kali ini seru banget akan bahas tentang apa aja sih mitos-mitos tentang coklat. Banyak yang suka salah kaprah nih soalnya. Mitosnya apa dan faktanya tuh seperti apa. Betul. Ini langsung aja ya. Boleh yang dong. pertama kan sering banget ada mitos yang bilang kalau coklat itu kurang bermanfaat bagi kesehatan. Itu mitos ya guys. Karena sebenarnya kalau misalnya biasanya tuh di masyarakat itu dikenal kalau coklat tidak memiliki kandungan gizi apapun. Melainkan hanya mendapatkan dampak buruknya bagi kesehatan. Padahal faktanya coklat itu merupakan sumber antioksidan, zinc dan magnesium yang baik. Serta mengandung protein, kalsium, dan fosfat yang membantu mengurangi resistensi insulin. Selain itu, dark chocolate atau coklat hitam juga mengandung 2,2 gram protein dan antioksidan tertinggi pada setiap porsinya. Hal ini juga bisa membantu untuk menjaga tekanan darah manusia guys. Jadi kalau orang-orang bilang coklat itu nggak baik untuk kesehatan, itu salah besar. Itu mitos ya. Yes. Faktanya tuh mengandung protein. Bener banget. Dan ini mitos selanjutnya. Ini sering banget aku denger juga dari orang tua nih ya. Biasanya tuh pada bilang jangan makan coklat kebanyakan karena bikin jerawat. No, ternyata salah. Coklat itu nggak bikin jerawatan guys. Dan coklat bisa memicu timbulnya jerawat itu sebenarnya karena di dalamnya itu ada kandungan lemaknya. Tapi kayak yang tadi aku bilang salah faktanya nih ya, konsumsi makanan berminyak dan bakteri lah yang sebenarnya bikin muka kalian jadi jerawatan. Dan kalau misalkan kita lihat kandungan di coklat sendiri itu sebenarnya emang ada lemaknya. Tapi itu kadarnya dikit banget. Jadi nggak akan terlalu mempengaruhi jerawat-jerawat atau timbulnya jerawat di muka kalian. Jadi kemungkinannya ini kecil banget. So buat kalian ya apalagi yang masih masa puber kan itu biasanya lagi banyak-banyaknya jerawat, takut makan coklat karena jerawatnya makin banyak gitu ya. Jangan khawatir, nggak apa-apa dimakan tapi tetap ya diperhatiin jangan kebanyakan juga. Betul, setuju banget sama Ayu. Terus ada lagi nih mitos selanjutnya, ini juga kita sering banget dengar. Katanya kalau coklat itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Ya. Itu mitos ya, karena faktanya coklat itu bukanlah satu-satunya makanan yang berkontribusi dalam penambahan berat badan. Makan coklat dalam jumlah sedang itu tidak akan mempengaruhi kesehatan dan berat badan kalian. Konsumsi makanan olahan berlebih itu yang justru menjadi penyebab berat badan kalian tuh naik. Karena nih ya, kalau misalnya menurut National Institute of Health, itu juga menyebutkan bahwa konsumsi coklat dalam jumlah sedikit setiap 5 hari dalam seminggu dikaitkan dengan body mass index atau BMI yang lebih rendah. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau habis makan coklat berat badan naik. Itu biasanya cewek-cewek emang kayak gitu ya. Iya. Salah satunya aku sih. Dikasih coklat sama gebetannya, makannya takut karena takut berat badannya naik ya kan. Dan selanjutnya ini kalau misalkan tadi cewek-cewek yang takut biasanya anak kecil nih atau orang tua ada yang biasanya takut anaknya giginya berlubang gara-gara makan coklat. Tapi ternyata itu tuh salah guys, dan ini tuh dikarenakan fakta yang sesungguhnya. Ini mengatakan bahwa coklat bukanlah faktor utama penyebab gigi berlubang, tapi penyebab gigi berlubang adalah ketika bakteri yang ada di dalam mulut memetabolisme gula dan pati dari semua jenis makanan yang kamu makan untuk menghasilkan asam. Asam ini nih yang akhirnya mengikis enamel gigi sehingga menyebabkan gigi kalian tuh jadi berlubang. Baiknya sih ketika kalian mengkonsumsi coklat, kita harus langsung sikat gigi aja secara teratur untuk selalu menjaga kebersihan mulut dan gigi kita. Kalau itu sih sebenarnya habis makan apapun ya disarankan sikat gigi. Terus ada lagi mitos selanjutnya, kalau misalnya penderita diabetes itu dilarang untuk mengkonsumsi coklat.
Mitos tersebut terus berkembang di masyarakat karena dianggap memiliki kadar gula yang tinggi. Hal ini mengingat makanan manis itu diidentikan dapat memperburuk kondisi diabetes. Padahal faktanya ya, coklat itu bukanlah salah satu makanan yang harus kalian hindari seutuhnya. Karena indeks glikemik yang terkandung pada coklat itu sangatlah rendah. Sehingga pengidap diabetes tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi coklat. Karena coklat juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin pada manusia dan disfungsi endotel pada pasien diabetes. Emang bener banget ya kalau misalnya ngomongin pasien diabetes itu nggak boleh makan gula ya kan. Salah satunya coklat, pasti dilarang gitu padahal ternyata nggak sebegitu ngaruhnya ya. Iya, tapi mungkin sebenarnya gara-garanya kalau kita ke supermarket carinya coklat yang batangan kan biasanya paling sering itu kandungan gulanya banyak. Jadi harus cari coklat yang murni. Betul, gitu. Dan selanjutnya coklat juga bisa menyebabkan sakit kepala. Bener nggak tuh kira-kira? Faktanya ternyata teman milenial, kalau kalian mengkonsumsi coklat tidak memicu terjadinya migrain dan juga sakit kepala. Banyak penelitian yang mengatakan tidak ada kaitan sama sekali antara coklat dan juga sakit kepala. Maka dari itu, mitos tentang coklat dapat menyebabkan migrain tidak perlu kamu percayai, jadi santai aja guys. Gitu. Terus ada lagi mitos lainnya, katanya kalau coklat tuh tinggi kafein. Sering banget ya orang tuh menganggap kalau coklat ini tuh mengandung kafein yang tinggi. Sehingga kebanyakan orang menganggap coklat itu tidak bisa meningkatkan mood. Padahal faktanya coklat itu memang benar mengandung kafein, tetapi kandungan kafein dalam coklat itu sangatlah rendah. Di mana setiap ons coklat hitam itu mengandung 22,4 mg kafein. Sementara kalau kita bandingin sama secangkir kopi kecil, itu kafeinnya adalah 142,5 mg kafein. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan kopi, maka kandungan kafein dalam coklat tuh sebetulnya nggak ada apa-apanya lah sama kafein di secangkir kopi. Dan selanjutnya juga nih ya teman milenial, kalau misalkan kalian pernah dengar katanya coklat itu lemaknya banyak, kira-kira percaya atau enggak? Ternyata itu mitos ya teman milenial. Dan faktanya semua coklat itu mengandung lemak, tapi nggak semua coklat mengandung kadar lemak yang tinggi. Ada yang rendah banget juga. Dimana dengan mengkonsumsi dark coklat itu cuma mengandung 12 gram lemak aja. Sedangkan kalau mengkonsumsi 1 sendok makan bubuk kakao hanya mengandung 1 gram lemak. Oleh karena itu kalau misalkan kamu pengen mengkonsumsi dark coklat, maka pilihlah dark coklat dengan kadar lemak yang rendah. Aku suka banget lagi dark coklat ya, enak gitu. Nggak manisnya tuh nggak terlalu berlebihan. Iya, masih ada pahitnya di belakang. Dan yang terakhir ini sering banget disalahpersepsikan oleh orang-orang. Katanya ya coklat putih itu dianggap sebagai coklat, padahal itu mitos. Faktanya coklat putih itu sebenarnya bukanlah coklat karena dibuat dengan cocoa butter, vanili dan susu padat. Sering banget kan maunya white chocolate gitu kan. Aku juga sempat awal-awal dengar, jadi ini white atau coklat gitu kan. Nah itu dia udah coklat kok tapi warnanya putih gitu. Ternyata udah terjawab ya teman milenial. White coklat itu sebenarnya bukanlah coklat yang dari buah coklat ya. Dia dari bubuk kakao tadi ya. Ya dari cocoa butter, vanili dan susu padat. Oke, nah itu dia tadi udah terjawab ya semua teka-teki dan juga mitos seputar coklat. Kalau misalkan kalian masih bingung, akhirnya sudah terjelaskan di sini ya. Jangan lupa di-share juga di informasinya ke teman-teman dan keluarga kalian supaya nggak takut lagi mengkonsumsi coklat gitu. Dan sampai sini dulu ya pembahasan di segmen 2-nya. Nanti kita ketemu lagi di segmen 3. Masih banyak bahasan-bahasan seru. Betul. Mengenai coklat, jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.